Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian di rumah? Apakah sehat-sehat saja? Apakah diri kalian sehat? Apakah hati kalian yang sehat? Atau bahkan mungkin galau, mungkin di rumah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang mana dulunya para sahabatnya Rasulullah SAW itu sangat menanti-nantikan bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan ini datang, mereka itu para sahabatnya Rasulullah saking senangnya mereka selalu bersiap-siap menyiapkan semuanya, dirinya, fisiknya, rohaninya untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian, anak-anak sekalian dan yang lain sebagainya, para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan Al-Qur'an, yang mana ketika kita membaca Al-Quran begitu banyak pahala yang sudah kita dapatkan tadi. Sadar nggak kita tadi sudah mendapatkan begitu banyak pahala? Rasulullah ini pernah bersabda, baginda Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran falahul hasanah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah SAW tidak mengucapkan bahwasanya ketika kita mengucapkan alif lam mim itu dihitung satu huruf, tidak. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf, yang mana satu hurufnya ini akan diganjari oleh Allah, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Begitu mudah kita mendapatkan pahala sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran. Dan kita tadi sudah menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Ketika kita membaca alif lam mim 3 huruf, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala, subhanallah. Dan masih banyak lagi pahala-pahala yang akan mendekat kepada kita, rahmat yang akan mendekat kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Saya lanjutkan hadis Rasulullah tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan tadi 30 pahala, yang mana satu pahalanya ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipatnya. Berarti ketika kita membaca 3 alif, maka kita akan mendapatkan 30 pahala. Subhanallah. Apalagi kita memasuki bulan Ramadan ini, yang mana semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang mana saya katakan tadi itu hanya di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau pada bulan Ramadan ini kita membaca 3 huruf tadi, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai 700 kali lipatnya. Bayangkan anak-anak sekalian, kalian tadi sadar gak sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak? Kalian sadar apa enggak? Kalian seharusnya ketika menyadari tersebut, kalian merasa senang sekali. Sudah bisa menghatamkan Al-Quran, walaupun kita saling berbarengan 1 juz, bergantian, dia 1 juz, kita 1 juz, ataupun yang lainnya. Tapi setidaknya kita sudah berpartisipasi
dalam mendapatkan satu pahala menghatamkan Al-Quran. Begitu banyak itu huruf-huruf yang sudah kita bacanya. Subhanallah. Bayangkan, alif lam mim dikalikan 700 kali lipat. Berapa coba? 21.000 pahala. Subhanallah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, marilah terus pada bulan Ramadan ini jangan hanya membaca Al-Quran ketika disuruh oleh guru tadi. Ketika kita disuruh untuk menghatamkan Al-Quran satu juz tadi, tidak. Mari terus kita lakukan membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini pun akan menjadi penyelamat kita ketika kita sudah melakukan banyak dosa. Ayo, siapa yang sering pacaran? Ayo siapa yang sering durhaka kepada orang tua? Ayo, pasti kita pernah lah berbohong kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, kemudian mungkin kita pernah pacaran dan lain sebagainya. Itu semuanya insya Allah akan terhapus dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran ini akan menjadi penolongmu ketika tidak ada orang lain yang bisa menolongmu. Ketika kalian suka membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka ketika kalian dimasukkan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian dimasukkan ke dalam neraka, dan pada saat itu tidak ada orang pun yang bisa menolongmu, bahkan orang tuamu pun, bahkan pacarmu pun, idolamu pun, Koreamu, K-popmu yang sering kalian idolakan, maka tidak ada yang bisa menolongmu. Dan insya Allah bacaan Al-Quran yang sudah sering kalian baca tadi, mungkin surat Al-Ikhlas, itu insya Allah akan bisa membantu, akan menolongmu, mengangkatmu dari neraka, diangkat kemudian memasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita pada masa pandemi ini, pada masa corona ini, marilah kita maksimalkan yang dulu sering kita waktu puasa sering keluar-keluar ngabuburit, kemudian main kemana-mana gak jelas. Marilah kita fokus di rumah, isolasi di rumah, mengkarantina diri di rumah, fokus kalian khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Kalian harus bermuhasabah diri, menganggap bahwasanya ini adalah akhir dari duniamu, walaupun mungkin wallahu a'lam, apakah ini COVID-19 ini, coronavirus ini, apakah mungkin nanti akan menyebar. Yang mana saat ini di Magetan sendiri, di tempat kami, di tempat saya, ini sudah 30 orang yang positif corona. Dan mungkin akan lebih lagi karena memang masih banyak yang belum dicek kesehatannya, apakah mereka benar-benar positif ataupun bukan. Dan yang PDP pun yang belum positif tapi yang meninggal sudah ada 6 mungkin. Nah, ini kita tidak tahu apakah akhir pandemi ini akan berakhir ataukah tidak. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita fokuskan diri bertaubat kepada Allah yang selama ini kita masih melanggar syariat Allah, banyak tidak sholat, banyak durhaka kepada orang tua, banyak durhaka kepada guru. Yuk semuanya taubat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah, menjadi ahlul jannah, menjadi penghuninya surga, dan kita semuanya bisa reunian di sana, bisa berkumpul lagi dengan orang tua kita, bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita. Semoga kita kelak semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa melecutkan semangat kita untuk terus mengisi detik demi detik, saat menit demi menit di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang maksimal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa doa khatmil Quran. Mudah-mudahan hajat kita,
baik urusan dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bisinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi sarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك في أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.